Bab 62. Arif, apa yang perlu dipertimbangkan lagi? Tuan Johnny menawarkan 1 juta. Anda harus menjualnya kepadanya. Melihat betapa tidak responsifnya Arif, Jasmine ingin memarahinya. Siapa yang cukup bodoh ikut menolak tawaran bagus seperti itu? Sebuah lukisan dihargai 1 juta dolar. Dia benar, Arif. Kamu bisa menjual lukisan itu dan kamu bisa menggunakan uangnya untuk membeli mobil. Desak Lukas. Henny membuka mulutnya ingin ikut berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sambil menggendong putranya, dia memandang Arif dalam diam. Dalam diam dia berharap Arif menjual lukisan itu juga. Dengan tambahan uang jutaan di kantong mereka, keluarga mereka tidak perlu susah payah lagi berjuang untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut. Lagi pula uang tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuan Johnny, kamu seharusnya menawarkan kesepakatan itu kepadaku. Lagi pula lukisan itu sudah menjadi milikku. Dewi kesal karena Michael melakukan penawaran kepada Arif, bukan kepadanya. Lukisan itu adalah hadiah ulang tahunnya dari Arif, jadi pertanyaan itu seharusnya ditujukan padanya, kan? Setelah semua orang mendengar apa yang Dewi katakan, pikiran pertama mereka adalah Dewi telah bersikap tidak masuk akal. Bukankah sebelumnya Dewi sudah menolak dan membuang lukisan itu? Namun, mereka tetap menjaga wajah mereka tetap lurus, tidak berani menunjukkannya pada Dewi. Memang benar Arif memberinya lukisan itu, tapi Dewi melemparkannya ke tanah dan menganggapnya tiruan. Belum lagi dia juga benar-benar mempermalukan Arif karenanya. Baru setelah Michael memastikan keasliannya dan bersedia membayar 1 juta untuk itu, Dewi memutuskan untuk mengklaimnya sebagai miliknya. Wanita tua yang tidak tahu malu betul-betul tidak masuk akal. Ekspresi Jasmine dan Henny berubah, dan mereka menjadi gelisah. Bisa-bisanya Dewi menjadi tidak tahu malu seperti ini. Meski rasa tidak senang tergambar jelas di wajah mereka, mereka tidak berani menegur Dewi Jennings. Mereka telah hidup di bawah kendali Dewi selama yang mereka ingat, dan tidak akan pernah berani berbicara buruk tentangnya. Mereka akan tetap menelannya, walaupun terasa pahit. Benar, Tuan Johnny, Anda semestinya mengajukan penawaran Anda kepada nenek saya sejak hadiahnya diperuntukkan baginya. Yuli juga ikut berbicara. Setelah mendengar hal itu, semua orang yang hadir berpikir bahwa keluarga Jennings hanyalah sekelompok orang bodoh yang berkulit tebal, betul-betul tak punya malu. Melihat Arif tidak menjawab, Michael mengalihkan perhatiannya ke Dewi. Dia baru saja akan berbicara ketika Arif mengambil kembali lukisan itu darinya. Tuan Johnny, mohon maafkan saya, tapi saya tidak akan menjual lukisan ini. Arif menggelengkan kepalanya. Apakah dia bodoh? Mengapa dia tidak menjualnya seharga 1 juta? Jasmine hampir menjadi gila mendengar perkataan Arif. Kamu telah melakukan hal yang benar, cucu iparku tersayang. Sekarang cepat bawakan lukisan itu padaku agar aku bisa melihat lebih dekat lukisan asli karya Raquel Sanzio. Mendengar perkataan Arif, Dewi menghela nafas lega dan tersenyum. Namun berikutnya adalah hal yang tidak dia duga sama sekali. Arif berbalik dan menatapnya dengan tatapan mengejek. Nenek, bukankah kamu mengira lukisan ini palsu? Karena itu palsu, aku akan merobeknya agar nenek tidak merasa malu karenanya. Dengan itu dia merobek lukisan itu menjadi 2. Selanjutnya dia melipatnya menjadi 2 dan mengulangi gerakannya yang sama hingga lukisan itu robek berkeping-keping. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan potongan-potongan itu ke udara. Dan tiba-tiba aula itu tampak hening seperti baru saja mengalami hujan salju. Saat potongan-potongan kertas yang dulunya merupakan lukisan senilai 1 juta berterbangan di udara, semua orang yang hadir hanya bisa menguang kaget dibuatnya. Bab 63. Semua orang tercengang menyaksikan apa yang terjadi.
Itu adalah sebuah karya seni yang dilukis oleh pelukis legendaris dan tentunya sangat berharga. Namun Arif cukup berani untuk merobeknya tanpa ragu-ragu, seperti merobek kertas sampah saja. Senyuman Dewi membeku di wajahnya, lalu ekspresinya menjadi gelap. Tubuhnya gemetar saat dia bernapas dalam-dalam karena menahan marah. Dia tidak hanya marah karena Arif telah merobek sebuah karya seni yang mahal, namun juga dia marah karena merasa dipermalukan. Bagaimanapun juga, itu adalah fakta bahwa Arif melakukannya di depan semua tamunya di pesta ulang tahunnya yang ke-70. Tindakan Arif ini merupakan sebuah tamparan di wajahnya. Bajingan, beraninya dia mempermalukanku seperti ini. Dewi menggerutu di dalam hatinya. Henry, Yakub, dan seluruh keluarga Jening sangat terkejut. Awalnya terkejut dengan penolakan Arif menjual lukisan tersebut. Bahkan sekarang lebih terkejut lagi dengan apa yang telah dilakukan Arif. Kalaupun Arif tidak mau memberikannya kepada Dewi, dia tetap bisa menjualnya kepada Pak Joni. Itu adalah lukisan bernilai $1 juta. Arif yang merupakan menantu tidak berguna bisa menghasilkan uang sebanyak $1 juta tanpa harus bersusah payah. Dengan perasaan marah, Yakub dan yang lainnya serasa ingin menembakkan belati ke arah Arif. Mereka ingin mencabik-cabiknya seperti yang Arif lakukan pada lukisan itu. Mulut Henny terbuka lebar karena terkejut dan dia merasakan keinginan untuk menendang Arif. Itu seharga $1 juta. Bukanlah jumlah yang sedikit. Bukankah dia mengetahui dengan jelas status keuangan keluarga kita? Beraninya dia merobeknya menjadi beberapa bagian. Wajah Henny berkerut karena marah, dan dia merasa malu sekaligus kecewa. Kurang ajar kau! Aku akan memberimu pelajaran! Jasmine berteriak gelisah sebelum dia menerkam Arif. Dia menerjang ke depan dan mengangkat tangannya untuk menampar wajah Arif. Namun, Arif sudah merasa cukup bersabar padanya selama ini. Ketika itu Arif meraih pergelangan tangan Yasmin dan menatapnya dengan dingin seraya berkata, "Aku merobek lukisan milikku sendiri. Apa hubungannya denganmu?" Arif bertanya dengan dingin. Wanita ini telah menguji kesabarannya sejak lama. Arif takut dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya dan memukulnya dengan ganas pada saat amarahnya akhirnya meledak. "Bu, apa yang kamu lakukan? Tidakkah menurutmu kita sudah merasa sangat malu?" Henny memarahi ketika dia menyadari bagaimana mereka mempermalukan diri mereka sendiri di depan orang lain. Bahkan jika kamu ingin melampiaskan amarahmu pada Arif, kamu seharusnya tidak melakukannya di sini. Bukankah apa yang kamu lakukan hanya mempermalukan dirimu sendiri? Lagi pula, bukan hanya kamu saja yang ingin melampiaskan amarahmu. Bahkan aku juga ingin memberi pelajaran pada Arif, batin Henny. Kamu hanyalah sampah dan merasa pintar di hadapanku. Jika aku tidak membuat Henny meninggalkanmu hari ini, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi namamu. Jasmine menatap tajam ke arah Arif dan menarik tangannya dari genggaman Arif. Dia memutuskan bahwa dia akan membuat Henny meninggalkan bajingan itu hari ini juga, apapun yang terjadi. Kalau tidak, dia akan menjadi gila dibuatnya. Sedangkan Michael hanya mengangguk dalam diam. Meskipun dia merasa sayang sekali Arif mencabik-cabik karya rektor Sanzio, rasa hormatnya terhadap Arif semakin meningkat ketika menyaksikan semangat pantang menyerah di mata Arif. "Sebelum kita duduk, saya ingin membuat pengumuman." Dewi merengut pada Arif lalu menatap Henny dan Jasmine. "Setelah kejadian baru-baru ini, saya bersyukur keluarga Jening berhasil melewati masa-masa sulit dan berhasil kembali ke jalur yang benar. Kini setelah para pesaing kami mendapatkan masalah dan mengajukan pilot, kami berada dalam posisi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak di masa depan, karena tidak ada pesaing lain yang terlihat. Tahun depan, kami bisa memperluas pabrik dan produksi kami." Dewi mengumumkan dengan bangga. Semua orang memasang ekspresi bahagia di wajah mereka setelah mendengar pengumuman Dewi. Bahkan keluarga Henny sudah melupakan pertengkaran mereka dengan Arif.
dan sangat senang dengan berita tersebut. Henny merasakan hal yang sama, mengingat dia memainkan peran terbesar dalam mengembalikan bisnis keluarga Jennings ke jalur yang benar. Bagaimanapun, dialah yang mendapatkan 30 juta dari pimpinan PT Possession dan menyelamatkan keluarga Jennings dari kebangkrutan. Selain itu, saudara laki-lakinya, Lucas, memiliki 10% saham di perusahaan tersebut. Sedangkan putranya, Toddy, memiliki 5% saham. Itu menyiratkan bahwa keluarganya akan mendapat bonus besar. Kemarahan dan ketidaksenangan yang dirasakan Henny sebelumnya menghilang tanpa jejak saat dia menunggu pujian Dewi dengan penuh harap. Pada saat itu dia merasa bahwa semua penghinaan yang dia derita sebelumnya tidak ada gunanya. Namun, momen kejayaan Henny yang sudah lama ditunggu-tunggu tidak pernah datang karena Dewi malah berpaling ke Yakub dan memuji. Selama periode ini, Yakub telah tampil baik dan dialah yang sendirian membawa keluarga Jennings kembali ke jalur yang benar. Buar! Henny terkejut saat mendengar kata-kata Dewi dan dia memandang Dewi dengan tidak percaya. Bab 64. Dialah yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Ekspresi Jasmine mulai masam. Bagaimana bisa Dewi berkata seperti itu? Dewi melirik Henny dengan mengajak sebelum melanjutkan. Kita semua harus berterima kasih kepada Yakub karena telah membela keluarga ketika kita berada dalam krisis. Dia menunda para kreditor dan memberi kami pekerjaan baru yang luar biasa setelah kami berhasil bangkit kembali. Mari kita semua memberikan tepuk tangan untuk Yakub. Dia kemudian mulai bertepuk tangan keras dengan senyum lebat di wajahnya. Tamu-tamu lain memandang Yakub dengan penuh penghargaan. Itu tidak sepenuhnya berkat saya. Nenek, ajaran bijakmu sangat membantu. Nasihatmu memberiku keberanian untuk membela keluarga di saat kita membutuhkan, kata Yakub, wajahnya penuh kegembiraan saat ini. Dia melirik Henny, tatapannya penuh ejekan. Henny merasa dia akan pingsan karena marah dibuatnya. Entah itu 30 juta atau pekerjaan yang mereka dapatkan setelahnya, itu semua berkat Henny. Bagaimana nenek bisa melupakan semua kerja kerasku dan memberikan semua pengakuan pada Yakub? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu seperti ini? Henny selalu tahu kalau neneknya agak bias, tapi dia tidak tahu kalau neneknya seburuk ini. Demi keluarga Jennings, Henny rela mengorbankan harga dirinya dan setuju menemani Wow selama 3 hari berturut-turut. Menurutku ada sedikit kesalahpahaman. Henny adalah orang di balik segalanya. Jika dia tidak berhasil meminjam 30 juta dari Direktur PT Possession, kita akan tamat. Jasmine mengajukan protes. Dia jelas tidak senang. Putrinya adalah orang yang bekerja keras untuk memulihkan bisnis keluarga mereka. Tetapi Dewi ada di sini dan memberikan sebuah pujian kepada Yakub. Dia merasa Dewi sudah keterlaluan dan mendiskriminasi keluarganya. Beraninya kamu berkata begitu padaku? Dewi melototi Jasmine dan berkata dengan marah. Putrimu merusak reputasi kami dan melacur. Dia telah permalukan seluruh keluarga Jennings. Sudah merupakan tindakan belas kasihan saya, karena saya tidak mengusir Anda dan keluarga Anda dari keluarga Jennings. Beraninya kamu masih bicara kepadaku dan minta pengakuan? Henny merasa otaknya akan meledak karena amarah. Dia menatap Dewi dengan marah. Siapakah orang yang pertama kali memintaku untuk pergi dan menemani Walt? Bagaimana Anda bisa melakukan ini padaku? Henny merasa sangat bersalah hingga dia hampir menangis. Maaf karena membawa masalah keluarga kita ke dalam hal ini, desa Dewi, dan buru-buru menjelaskan kepada kerumunan tamu yang kebingungan. Kemudian dia menoleh untuk melihat ke arah Jasmine dan Henny. Henny, aku tidak akan mengungkit bagaimana kamu mempermalukan keluarga kami lagi. Namun, saya akan mengambil kembali semua saham saudara laki-laki dan anak Anda. Saya selalu bersikap adil, bukan? Saya akan menghargai hak Anda dan menghukum kesalahan Anda. Aku akan memberikan seluruh bagianmu kepada Yakub. Henny benar-benar merasa ingin pingsan mendengarnya. Nenek, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Lalu bukan karena aku?
Ucap Henry diliputi oleh putus asa dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia tidak bisa menahan rasa kecewa dan malahnya lebih lama lagi. Diam! Tidakkah kamu tahu bahwa semua orang di luar sana membicarakan betapa tidak bermartabatnya kamu? Setelah mempermalukan seluruh keluarga, apakah menurutmu Anda berhak mengatakan hal lain? Dewi berteriak, memotong ucapan Henning. Henning tersenyum putus asa. Yang tersisa di hatinya hanyalah putus asaan dan kemarahan. Pada saat itu juga dia akhirnya mulai membenci keluarga ini dari lubuk hatinya yang terdalam. Lukas juga terkejut. Namun karena dia tahu dirinya adalah pecundang yang tidak berguna, dia tidak berani bertanya tentang hal itu, dia diam saja. Adapun Henry dan Yakub, mereka memandang Arif dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka sudah merencanakan ini dengan Dewi tadi malam. Tujuan utama mereka adalah membalas dendam pada Arif. Mereka ingin melihat bagaimana Arif dan keluarganya dapat hidup jika saham Lukas dan Tori diambil. Arif memandang Dewi sebelum menyeringai dingin. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim SMS ke Jack. Bersambung ya sobatku semua. Terima kasih atas dukungannya semua pada channel kami ini. Semoga sobatku semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.